Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mahasiswaku yang saya hormati, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, mari kita awali perkuliahan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Jadi kita kuliah hari ini akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yang mana kita sudah membahas secara garis besar apa itu tentang metodologi penelitian di mata kuliah metodologi penelitian ekonomi Islam. Karena perkuliahan kita, mata kuliah kita adalah metodologi penelitian ekonomi Islam, maka saya perlu memberikan kepada Anda sebuah material pembelajaran yang mana Anda akan memperlihatkan kembali, kita akan mengevaluasi kembali sejauh mana metodologi penelitian ekonomi Islam itu dan problem-problematika apa saja yang akan kita hadapi nanti ketika kita akan melakukan penelitian dalam bidang ekonomi Islam. Pada pertemuan ketiga ini, saya akan fokus untuk mengupas persoalan tentang riset-riset dalam dunia ekonomi Islam. Sebagai pendahuluan, bahwasanya semua sudah tahu ya, waktu krisis di tahun 2008 itu adalah titik awal di mana ekonomi Islam itu bangkit. Karena apa? Di situ terjadi krisis ekonomi global dan menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat, khususnya masyarakat luar terhadap perkembangan dunia perbankan. Nah, ini ujuk-ujuk nih datang nih ekonomi Islam membawa sistem perbankan yang mereka bebas dari sistem bunga. Nah, karena sistem perbankan ini ada solusi baru, ada jalur alternatif yang menyelamatkan mereka dari krisis, maka disinilah mulai bibit ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu itu muncul. Nah, sebetulnya dari perjalanan itu, studi tentang ekonomi Islam ini sendiri sebetulnya tidak hanya muncul di tahun 2008, sebetulnya sudah dikaji di tahun 75. Akan tetapi perkembangannya tidak cukup signifikan karena tidak ada turning point fenomena yang membantu untuk merubah milestone-nya itu, titik kembalinya. Nah, maka dari itu sebetulnya pembentukan disiplin ilmu ekonomi Islam sendiri sekarang sudah menjadi lebih baik, di mana banyak sekali topik-topik yang bisa dibahas. Maka dari itu teman-teman sendiri, kalian sendiri bisa ngecek di internet atau di lembaga-lembaga jurnal atau apapun itu, banyak sekali publikasi tentang topik-topik ekonomi Islam, dari perbankan, dari asuransi, dari wakaf, dari zakat, dari pasar modal, banyak sekali. Nah, semua ini berkembang sesuai dengan trennya yang lagi berkembang pada masa ini. Apalagi sekitar 10 tahun terakhir ini, perkembangannya lebih ke arah ke keuangan dan public finance itu beberapa sektor yang mungkin disoroti sekali seperti zakat dan wakaf. Akan tetapi ada problem yang sudah dilihat oleh para ahli. Nah, para ahli itu dulu melihat bahwasannya ada sebetulnya krisis dalam ekonomi Islam sendiri, dan itu sudah terlihat dalam riset sekarang ini. Salah satu tulisannya ditulis oleh Sadiana Muslim, dia menyatakan bahwasanya ada krisis eksistensi di bidang ilmu ekonomi Islam karena banyak sekali sarjana-sarjana muda ekonomi Islam itu mereka sepertinya kurang pede dengan temuan mereka dan mereka tuh mencari rekognisi dari dunia barat. Nah, oleh karena itu, karena di dunia barat ini mereka semua melihat tidak ada data, tidak positifis, tidak konstruktif, ya hal-hal yang berbau normatif yang seperti kita ekonomi Islam semua merujuk pada Al-Qur'an itu dianggap tidak bisa dikonfirmasi secara akademis. Nah, sehingga ini menyebabkan adanya compartmentalize, itu artinya ada pengotak-ngotakan dalam area-area sub-sub tema dalam bidang ekonomi Islam. Nah, sehingga hal ini menyebabkan terjadinya kurangnya rancang bangun teori ekonomi Islam secara baik dan benar. Karena apa? Yang berkembang hanya pada topik-topik tertentu. Nah, terus ketika kita mau melakukan sebuah penelitian dalam bidang ekonomi Islam, kita akan selalu dihadapkan dalam 3 problem. Jadi sejauh ini problem yang muncul dalam penelitian di bidang ekonomi Islam itu ada 3. Yang pertama ini adalah seperti dari slide dikatakan the absolute of Islamic resources. Jadi adanya absolutisme dalam sumber-sumber Islam. Karena kita orang Islam, riset kita itu merujuk kepada sumber Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, ini tidak bisa dibantah. Jadi karena kita semua merujuk ke situ, istilahnya udah makan babi itu haram, ya sudah nggak usah dibahas gitu loh. Jadi kita akan bahas yang lain aja, yang mana makanan lain yang tidak
ada struktur haramnya. Nah, ini jadi kadang-kadang jadi problem dalam tantangan sendiri dalam melakukan penelitian ekonomi Islam. Yang kedua adalah funding opportunity, yaitu kesempatan untuk mendapatkan apa namanya itu pendanaan. Nah, kesempatan dan pendanaan ini problemnya adalah ketika Anda itu mau nyari sumber dana, mau neliti, butuh modal. Nah, lembaga-lembaga ini yang bisa ngasih modal itu rata-rata lembaga-lembaga yang mereka punya backup modal, kayak bank, asuransi, lembaga-lembaga keuangan. Sedangkan kalau misalkan ada hobinya di bidang yang tidak punya ada institusi yang bisa support itu, mau pakai apa? Akhirnya kita akan merogoh kantong uang sendiri untuk meneliti. Dan yang ketiga adalah persoalan salah analisis, salah miss approach, tandanya ada salah pendekatan dalam analisis. Seharusnya misalkan dalam menganalisis sebuah perilaku, kita merujuk kepada Al-Quran, tetapi kita juga perlu merujuk pada teori barat, tetapi kita hanya untuk merujuk untuk mengevaluasi, bukan sebagai untuk ambal sulam. Sehingga paradigma yang harus dibangun ketika kita mau meneliti dalam ekonomi Islam itu adalah kita lihat dulu nih apa nih fenomenanya. Ketika fenomena sudah kita identifikasi, maka kita harus melihat bagaimana aktual perilakunya, diindikasikan seperti apa. Nah, ketika kita sudah melihat ada aktual perilakunya, maka kita bisa melakukan pendekatan. Menggabungkan antara pendekatan Islam dan pendekatan tradisional. Seperti tadi, kita bicara tentang konsumerisme. Kita lihat dari sisi Islamnya dan kita juga dari sisi teori konsumerisme. Kemudian kita evaluasi, kita temukan namanya perilaku idealnya. Baru kita cari persamaannya. Jika ada persamaannya itu kita ambil, dan jika tidak ada persamaannya ya udah dibuang aja. Dan kita akan mengembangkan yang sudah ada kesamaan. Jadi pada dasarnya ketika kita mau melakukan penelitian ekonomi Islam itu tidak sekonyong-konyong kita itu harus menolak teori Barat. Kita juga perlu ada beberapa teori yang memang belum settle di ekonomi Islam yang itu bisa kita kembangkan. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Gitu loh. Jadi ketika apa yang harus kita lakukan, pertama kali ingat seperti tadi di slide ini disebutkan paradigma kita yang bangun adalah dengan melihat fenomena. Maka dari itu untuk action yang akan kita lakukan adalah kita telah dulu apa ini fenomena. Fenomenanya apa? Ya harus berbasis society, berbasis masyarakat. Apa yang terjadi di lingkungan kita, apa yang terjadi di sekitar kita dulu fenomenanya, common practice-nya seperti apa, yang dilakukan orang-orang seperti apa, terus baru kita bangun teorinya. Jadi sisi utama dalam membangun sebuah riset yang baik dalam bidang ekonomi itu adalah kita harus lihat society base. Kita harus lihat dulu ini persoalan di masyarakat seperti apa, fenomenanya unik apa tidak, perlakunya seperti apa, baru kita bangun teorinya. Untuk apa? Untuk kesejahteraan umat. Baru kita kembalikan lagi hasil temuan penelitian ekonomi untuk kembali kepada society base, fenomenal atau society base research. Jadi akan kembali kepada penelitian yang berbasis kemasyarakatan. Jadi ingat, action yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita mengamati secara tepat fenomena apa yang terjadi, terus common practice yang dihadapi oleh orang-orang itu mereka menerima tidak. Jika terjadi adanya gap di situ, itu bisa kita bangun teori yang baik untuk membangun sebuah teori ekonomi Islam. Oke, sampai sini adalah slide presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan diajukan, karena memang bagaimanapun dalam penelitian ekonomi Islam ini sebenarnya halnya sangat menarik, karena banyak sekali penelitian di ekonomi barat itu bisa kita telah lebih lanjut. Cuman problemnya adalah apakah tools, metode yang kita gunakan itu tepat apa tidak. Dan pada dasarnya sih sebenarnya yang ingin saya tekankan adalah ketika Anda mau meneliti tentang di bidang ekonomi Islam, Anda nggak usah terlalu mau supaya diakui. Teliti saja, karena itu nanti mungkin tidak mungkin hasil penelitian kita di masa ini atau di masa depan itu akan dirujuk oleh orang lain. Jadi intinya adalah kita harus membangun mindset kita dalam sebuah penelitian itu bukan untuk mencari kognisi, tetapi mencari pengembangan dalam membangun struktur bidang ilmu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Untuk selanjutnya, tugas yang akan saya berikan kepada Anda adalah Anda perlu mendiskusikan apa topik terbaru mengenai isu-isu di dunia ekonomi Islam, di sektor ekonomi Islam atau di industri ekonomi Islam. Bebas. Anda ambil, Anda buat fenomenanya apa, dibikin tabulasi itu, bikin fenomenanya apa, common practice masyarakat seperti apa,
teori yang mau dibangun seperti apa, dan manfaatnya nanti ketika Anda lakukan penelitian itu seperti apa. Anda bangun itu dulu, course of action pada slide ini ada, Anda harus bangun dulu konsep ini, bikin penelitian, bukan penelitian, bikin konsepnya aja deh, konsep ininya, course of action-nya dari isu-isu terkini tentang ekonomi Islam. Nah, dari sini Anda bisa fokus, nanti dibikin slide atau dibikin mapping seperti ini pada kasus yang Anda temukan. Anda bisa membagi satu kelompok ini berisi sampai 4 orang sampai 5 orang, dan ini nanti pada akhirnya bisa Anda breakdown untuk jadi topik-topik dan judul-judul penelitian selanjutnya. Mungkin itu untuk pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan cukup jelas, tidak ada lagging di antara kita. Maka dari itu saya akhiri, mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.